sebelum ke masalah hukum lebih lanjut ya, ini ada sedikit menarik ya. Misalkan tadi kan adalah data yang pertama ini 26. ya, tadi ya kan, saya ingin kasih tahu apa yang menariknya selain yang tadi ya. Ini 15 Februari jam 6 ya kan, terdatalah seperti itu. Nah sekarang sebenarnya suaranya itu berapa sih suara sah kalau 320 suara yang terinikan di apa di TPS, pemilih yang ada di TPS dengan 323.807 TPS, kira-kira rata-ratanya. Nah inilah saya buat kalau suara sahnya 100%, suara sahnya 80%, suara sahnya 75%, 70%. Nah ini kita kalikanlah dengan rata-rata per TPS kan tadi kan 249, itu ada 80 juta loh. Kalau 80% suara sahnya, artinya suara golputnya 20% dan yang rusak itu 64 juta loh. Tadi 20 juta loh. Bedanya coba bayangkan ini. Inilah potensi suara yang mungkin kita sebagai masyarakat ya kita bilang direkayasa dong. Gitu loh. Apalagi saya tidak tahu alasannya. Kalau 100% yang direkayasa 60 juta. Kalau suara sahnya nanti pada ujungnya adalah 80%, ya kan, yang direkayasa 44 juta. Artinya, ya, dan segalanya, artinya 30-40 juta yang tadi ini suara ini kemana? Artinya ada yang utak-atik atau disimpan. Ya dong, itu kan tidak tahu kan? Karena seharusnya kalau nanti suara sahnya diarahkan dalam tanda kutip ya itu 70% misalkan, maka di awalnya ini 70% ada potensi 36 juta loh suara itu disimpan. Terus bagaimana cara nyimpannya? Bagaimana dia menulis angka ini? Gitu loh, angka-angka ini tolong jelaskan dong. Ini yang menarik sebenarnya temuan pertama ini. Iya, karena yang mana yang lebih besar yang di sini ya? Nah, jadi kan gini. Artinya kan 26 atau 64 TPS itu kan sudah close, sudah selesai. Harusnya. Iya, sekarang kan ini 64 suara per TPS atau 26 persen suara sah. Ini kan fakta. Ya kan. Nah sekarang kita analisa sedikit nih, ya berandai-andai dulu. Nah berandai-andai. Ada sekian suara yang surat-suara yang ini. Seandainya kan kita rata-rata pilpres kan ada tuh tahun lalu 80%, ya kan. Tahun sebelumnya 70 berapa persen. Nah ini saya berandai-andai nih. Analisa namanya, analisa kan berandai-andai ya. Ini 100%, 80%, 75%, 70%. Suara sah pada posisi 323.807 TPS rata-rata ini sekitar 80 juta kalau 100%. Kalau 80% 64 juta. Kalau 70 dan segalanya inilah suara yang sah di 323.807 TPS ya. Nah sekarang selisihnya berapa nih sama yang suara yang terrecord di Sirekap? Kan 20 juta kan? 835. Nah kita kurangin saja masing-masing. Inilah selisihnya. Oh, ini yang merah ini. Yang merah ini selisihnya. Sekarang pertanyaan kita adalah, ini kan berarti suara yang nggak tahu kemana. Disimpan. Suara yang hilang atau suara yang lebih? Yang tahu itu mereka. Enggak, ini suara yang hilang. Suara hilang hari ini. Hilang artinya tidak tampak di Sirekap tersebut. Oh. Ya. Kalau begini Pak, ini kan memang Sirekap ini kan belum sepenuhnya di-input nih. Saya terakhir itu mengecek setelah ada klarifikasi dari KPU. Mengecek itu TPS di Bogor, Kelurahan Cibadak ya, dan juga beberapa TPS lainnya itu baru
sekitar 50% yang terinput. Menarik ini ya. Ya. Ini menarik sekali Pak ya. Kalau Bapak mengarah ke sana, ini kan dia sudah terinput di data KPS, di data Sirekap, udah ditongolkan kan? Ya. Jadi angka yang masuk ini Pada itu tanggal adalah 15. jumlah TPS yang angka close. Kan sudah dihitung, dipoto gitu ya. Jadi misalnya nih, kita KPPS nih. Ya. Nah, dalam KPPS itu kan mereka kertas plano apa semua dipoto, rekap. Jumlah yang sudah terinput masuk 323.807 TPS. Oke. Artinya sudah ada 39,3% Dari TPS 800.000. dari 800.000 TPS. Ya. Bahwa memang masih ada, iya, masih ada, itu adalah 51 TPS belum masuk. Sorry, 61 TPS belum masuk. Iya, jadi kalau Cibadak masuk iya. Tapi yang masuk tadi 320, partisipasinya rata-rata per TPS itu cuma 64 orang. Oke? Hanya 64 orang Ini yang 64 ini rata-rata per TPS. pemilih. Pemilih. Ini kan total suaranya Kita 20. Oh, ini Kita kan 20 juta. Ini. Oke? Kan 20 juta. Nah, dari 20 juta itu dibagi, masuk dapatlah angka ini, 64, atau angka partisipasi cuma 26%. Oke Pak ya? Ya. Nah, dari 26%, polanya karena sudah mencapai 39 atau 39 hampir 40, logikanya harusnya adalah tidak akan jauh dari angka partisipasi ini, karena ini sudah masuk timur, tengah, barat itu sudah masuk sini. Nah, ternyata di pasca jam sekian itu naik, polanya naik terus tuh. Jadi jangan dilihat ini bahwa penambahan jumlah angka ya, bukan. Ini adalah angka partisipasi di masing-masing TPS. Jadi bukan berarti oh ini baru memang 64 karena di sini 63 karena ini nambah jumlah sini, bukan. Satu TPS itu sudah close. Ya. Jadi bukan mengulangi lagi, menghitung ulang, bukan. Jadi satu TPS 1 nih dihitung. Jumlah pemilihnya adalah 64 orang. Pemilih ya. Apakah dia memilih 01, 02, dia kita tidak baca tuh. Nah, masuk 64 itu kemudian muncul ini. Tiba-tiba di TPS lain polanya justru jadi pukul yang memilih pukul sampai pukul berapa tadi itu? 20. Di pukul 6 masuk sampai 14 sampai 15 Februari 6 rata-rata itu hanya 64. Oke? Nah, tapi kemudian di berikutnya itu ternyata banyak. Makanya ternyata kita bercanda. Apakah KPU sengaja mengunci yang masuk dulu adalah yang tingkat partisipasinya rendah? Nanti yang besar. Sampai kita beranalogi nih. Yang awal itu masuk di input adalah semua yang stunting. Nanti berikutnya sudah ada perbaikan gizi karena sudah ada makan gratis. Nanti berikutnya lagi karena sudah ada susu gratis. Naik lagi gitu loh. Walau-walau. Coba pecah laser. Iya. Jadi biar lebih jelas lagi seperti tadi ya. Mungkin ini semuanya mungkin kan gitu ya. Tidak masuk semua ke sini. Kan itu ya datanya ya. Ya. Sekarang saya bertanya begini. Yang buat ini siapa loh? Sirekap. ITB loh. Ada MOU-nya loh antara rektor dengan ketua KPU sebelumnya. Ya kan? Apakah mereka membuat abal-abal Sirekap itu? Iya kan? Itu masalah serius loh, masalah institusi loh. ITB harus bicara loh seharusnya. Kenapa ITB diam? Mau saya katakan data ini sudah masuk sekian, tapi suaranya tidak semuanya masuk. Sesimpel itu aja. Oh, masih ada. Kan seharusnya ada verifikasi semua. Tadi secara bercanda kotak tusuk gigi itu ilmu paling dasar dalam ilmu komunikasi adalah kuda bisik. Hampir sama itu. Saya belajar computer science tahun 87 ya. Waktu itu ITB masih belum begitu canggih lah ya. UI ya. Dibanding sana. Saya udah bisa bikin compiler. Ya ada apa-apa. Itu kita diskusi ya. Ya. Jilok 88. Seorang waktu itu ya kepala litbang
ya saya nggak sebutkan lah namanya, pokoknya sangat cukup terkenal ya kan, di tempat saya mengatakan, Dek Tambunan, saya hampir menyerah, gitu loh. Itu ya itu cerita dahulu saya kan, karena kenapa? Ya memang faktanya fasilitas di sini kan belum apa-apa dibanding di Tokyo ya. Nah, artinya apa? Kalau sekarang udah canggih. Makanya apakah ini harus, oh enggak, seharusnya ya tadi 80 juta atau berapa puluh juta kan? Tapi yang masuk ternyata segini. Makanya saya bilang menarik ini. Bapak mengatakan itu sangat menarik. Saya bertanya lagi kan, apakah si rekap ini sebodoh itu? Ya, sepertinya anak SMK punya hobi komputer, ya kan, programming, dia lakukan ini buat si rekap. Kalau itu, ya, tapi ini kan institusi ITB loh. Saya berani mengatakan, saya tantang, gitu. Tunjukkan bahwa, siapa yang buat si rekap ini tampil. Kenapa carut marut ini? Apakah benar kesengajaan di dalam programming? Makanya saya bilang tendernya pun harus kita audit supaya jelas. Sekarang kenapa ITB diamat saja nih? Begitu loh. Ya, seharusnya ITB ya harus yang terutama yang secara resmi dia harus bicara. Jangan perorangan. Kalau perorangan masih apa aja bisa, saya aja sekarang bisa, ya kan? Gitu loh. Nah, coba bergeser lagi, ya. Seperti tadi saya katakan, ya. Ini yang menariknya kan. Terus. Nah, oke. Nah, inilah yang menariknya, ya kan? Ini skenario kan? Sebenarnya skenario. Apakah skenario ini memang sudah dirancang sebelumnya? Ya, coba perhatikan. Ya, ini kan data dari sana nyambung ya. Ya, kalau 70 ya, ini makin lama makin turun ini. Ini data semakin lama semakin turun. Potensi suara yang direkayasa ini suara yang disembunyikan maksud saya ya. Itu loh. Yang pertama tanggal 15 Februari jam 6 yang disembunyikan, potensi yang disembunyikan loh. Ini kan analisa 70% berarti ada 35 juta lebih yang sah. Tadi kan ini 25, 26. Nah, seharusnya kan kalau memang sekitar 70% suara sah, ya segini dong. Segini dong yang masuk. Harusnya 56. Jadi selisihnya 56 dikurang 20. Kan begitu. Seandainya ada nih ilustrasi yang 323 itu belum tentu masuk semua. Lo kenapa dihitung? Bukan, maaf, saya Kenapa potong. udah dihitung? Maaf, saya potong. Enggak akan mungkin terjadi. Iya, Izin. Makanya aku bilang, apakah seorang tim ITB melakukan itu? Makanya, Iya, izin biar cepat aja. Apa namanya? Kan ini yang difoto, contoh ya, ini memang kertas kosong sih ya. Kan di foto di sini ada nomor TPS XYZ. Lalu di sini kan ada total suara. Ya. Entah itu milih nomor 1, 2, 3 terserah lah, tapi ada total suara pemilihnya kan. Yang ditandatanganin oleh semua, lalu ada barcode-nya gitu. Bagaimana mungkin nomor TPS-nya kan terkomputasi, nambah 1 lembar, berarti tambah 1. Tapi kan juga suaranya kan ikut, nggak ada istilah TPS-nya udah masuk, tapi suaranya belum masuk, itu kan nggak mungkin. Ya. Atau ada hubungannya dengan Nggak ada kan sama-sama masuk. Oke ya. Oke, Kalaupun kualitas kamera itu tadi, kalau salah masa salahnya seragam. next semua ya untuk si A ya. Jadi gini ya. Sekarang pertanyaan begini lagi. Oh, membacanya salah. ya. Saya belajar komputer. Ini mungkin silakan diklarifikasi sama yang tua-tua ini. Saya udah yang lebih tua lagi dari saya ya. Saya nggak masuk kalau nggak masuk pasti. Ya. Saya belajar. Belum 40 tahun Pak. Pak. Saya belum 40 tahun. Saya belajar di Tokyo. Ada waktu itu adalah pameran internasional artificial intelligence. Kebetulan saya bidang saya, ya kan gitu ya. Pada waktu itu saya nonton. Saya lihat,
karakter kanji tahu ya? Huruf Cina. Lebih rumit nggak sama angka sama huruf? Lebih rumit kan? Saking rumitnya Pak, saya nggak ngerti. Bapak buta huruf. Pak, hurufnya yang kelihatan, mata saya tidak ini. Nah ya, itu saja sudah bisa dibaca. 2000 kalau kanji yang normal sehari-hari itu 2000 lebih, kira-kira 2000-an lah. Itu aja bisa dibaca dan diterjemahkan kok. Jadi database, artificial intelligence, ya kan. Pada waktu itu saya lagi ininya apa neural network, ya. Itu sudah bisa dibaca. Kalau seandainya ini nggak bisa dibaca, yang burem saja nggak bisa dibaca, pakai software yang mana? Itu kan tinggal ambil software, bayar. Itu loh, bukan harus buat dari awal. Bang Buntu, sorry, saya potong. Kalau misalkan tadi kita temukan tuh ada partisipasi lebih 600, gitu ya. Bisa enggak sebenarnya di sistem itu terkunci kalau dia melebihi dari 300 langsung error? Iya, itu sangat mudah Pak. Itu hanya buat itu cuma 1-2 baris kok. If, nah, kalau tempat ini lebih dari 300, kembalikan ke warning. Kemana? Hanya itu. Kalau kurang, proses. 2 kok. 1 kalimat simple. Apalagi programming sekarang yang sudah seperti kayak manusia. Bu, ambil sapu. Kalau dulu bahasa mesin, wah sapu itu apa, ini apa, ini apa. Kalau sekarang udah seperti kita nunjuk perintah aja, ngetik, ambil sapu di dapur. Sapu yang mana? Sapu yang bundar. Oh diambil. Sapu warna ini diambil. Kalau sekarang bisa berapa halaman Pak? Kalau dulu, artinya sesimpel itu. Mengapa semakin maju kita baca saja, ya burem aja itu bisa kebaca kok. Yang simple Face ID deh. Kita begini terbaca bagus. Kita begini ada suatu kecanggihan yang sudah dibuatkan. Itu loh, sesimpel itu. Makanya ini saya meyakinkan seharusnya ada data 35.505.000 ini pada saat 15 Februari jam 6. Kemana ini data? Dari sekitar 35 juta sampai 100 juta, 100% nggak mungkin ya, sampai 4, ini deh. Kan ini yang menarik sebenarnya, dari data yang satu baris itu. Yang menyebabkan hanya 64 suara. Iya, per TPS. Itu dibalik itu data itu artinya ini. Maksud saya angka itu, makanya saya selalu dibilang gini, Pak Tambunan, data itu bisa seharga toilet paper atau kacang goreng, bungkus kacang rebus, bisa juga miliaran. Tadi kan cuma satu baris ya, tapi pas di sini kita lihat, wow, terangkan dong KPU. Kalau tadi dibilang, oh salah baca maka bla 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 bla, berarti kita bertanya, ITB apa benar itu? Sesimpel itu kok masalahnya, tapi kenapa tidak mau? Itu loh ya. Sorry, terakhir yang di penambahan 90.000 TPS yang bermasalah itu coba di. Ya, oke. Ya, satu lagi. Perbaikan itu kan 90.000 kan? Iya. Perbaikan malah ya, 15. Ya, tambah dikit lagi ya. Iya. Tapi ada masalah masih ada nambah 15 ini, masih ada nambah. Oh, jadi gini, bacanya ini itu adalah data dari sini ke sini ya. Dari tanggal 17 dari tanggal 15 ke 17. Nah, inilah 90.000 terdeteksi indikasinya ya. Nah, tinggal bagaimana KPU membacanya, membukanya. Nah, setelah perbaikan itu segini. Ada yang 301, ada yang 488. Ini hanya kecil Pak, tapi kita lihat, nah ini Pak, kecepatan input data KPU
Ya. Perhatikan ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 17 itu ini saya anggap ya ini saya anggap 12 jam pertama ini kan dari jam berapa kan ini real time-nya kan real count-nya kan ya dari jam 6 sampai jam 6 lah. Mereka begadang lah tanggap. Ya kan? Yang ada 323.807 suara itu ya kita anggap berarti 12 kali 60 menit. Selisih TPS-nya tadi langsung kan dari 0 sampai segini kan kita bagi 450 TPS per menit input di Sirekap. Ya. Nah, bla saya buat makin lama ada variannya. Rata-rata ini kalau kita ratakan ke bawah terus ke bawah itu kira-kira 60,89 61 TPS per menit. Nah, yang kuning ini setelah perbaikan, setelah konvers nih, makin hati-hati dia. Saya nggak tahu prosedur apa yang ditambahkan, ya kan? Tapi 9,7 TPS per menit. Dari 60 awalnya. Iya, seper-7 lebih lambat. Iya kan? Nah, ya makanya apakah ada yang otak-atik dulu supaya sesuai. Nanti ada lagi dari sini, ada lagi, cuman saya nanti saja analisa saya terhadap ini. Menarik sebenarnya. Begitu loh ya. Nanti ada lah saya dari sini ada apa ini? Gitu loh. Ada lagi. Maka angka ini ya kalau saya melihat ini adalah angka data yang sangat berharga. Gitu loh. Walaupun dua baris. Gimana kita memandangnya? Nah, sekarang PR-nya adalah KPU daripada lu rumit makin lama melakukan kesalahan yang kan gini istilahnya dari pembohong itu ya, saya tidak katakan KPU ya, pembohong itu untuk mempertahankan bohongnya dia akan selalu tiap hari menutupi dengan berbohong terus. Artinya sebelum tanggal 19 dan sesudah tanggal 19 itu masing-masing ada ruang gelap. Ruang gelap lagi. Iya. Dia menciptakan ruang gelap lagi. Maka jalan satu-satunya kita sebagai rakyat sipil yang pada umumnya tidak mengerti ini, kita doronglah KPU supaya kau menjadi hero, supaya engkau menjadi benar-benar tiang dari demokrasi. Ayo yuk kita audit, gitu. Kesalahan kamu itu bisa kita maafkan kok. Kalau memang benar-benar kita buka, rakyat harus begitu dong. Siapa tahu dia ada di sini. Siapa tahu kan gitu. Pemantauan di kami melihatnya kan sebenarnya pas setelah ada pernyataan di konferensi persnya KPU itu kan sebenarnya tidak ada juga perbaikan ya. Saya mengambil dua sampel yang TPS di Rumpin dengan TPS yang di Bekasi itu sampai sekarang tidak ada perbaikan. Jadi hasil inputan itu tetap yang di Rumpin itu beda 100, ada 100 penambahan suaranya Prabowo, ya, dengan yang di terbalik yang Bekasi penambahan 100, yang Rumpin itu ada puluhan aja selisihnya. Itu tidak ada perubahan tuh. Saya dapat yang naik angka 800 itu, saya belum cek yang beredar di medsos. Saya karena posnya di Bogor jadi di posnya ke Bekasi dengan yang Bogor itu. Nah memang petugas KPPS yang melakukan inputan di Rumpin itu heran, kok kita hasil scan-nya ini kok kecenderungannya naiknya itu menguntungkan ke paslon 2 gitu. Itu fakta pemantauan lapangan. Yang dia scan itu berbeda dengan yang masuk. Iya, beda. Kan muncul tuh di scan ini, Ya. angka muncul dengan C1-nya juga muncul fotonya. Beda. Cuma Yang yang beda yang di C1 Bisa tidak ditayangkan tuh? yang terbaca. Bisa tidak ditayangkan itu buktinya? Tulis setelah terbaca Bukan C1-nya. Jadi begini ya. Jadi begini.
kita jangan itu kan adalah penggiringan opini semua supaya arahnya ke situ semua, bukan yang TSM. Yang kita kejar kan TSM. Jadi kalau itu nanti arahnya ya pertama itu ada Bawaslu, ada MK, nggak usah ribut-ribut deh. Kan itu yang akan digiring. Kalau saya melihat ini ada something wrong. KPU, mari yuk, gitu loh. Jadi energi masyarakat itu dihabiskan oleh cerita-cerita satu persatu, iya kan? Nah, makanya tadi cerita tentang apa salah baca. Nah, dari tahun 90-an sudah kanji saja, sudah yang tulisan tangan saja udah bisa diterjemahkan komputer. ITB loh yang buat, bukan anak SMK gitu loh maksud saya. Nah, artinya ITB pun harus kita harus juga protes. Bicara dong. Jangan diem di balik rahasia MOU dong. Gitu loh maksud saya. Jadi penggiringan-penggiringan ini semua berhasil, ini semua digiring. Kalau saya hanya ngelihat satu baris itu awalnya tuh ada apa nih? Terlihat TSM yang tidak kelihatan. Itu loh ya. Nah, kalau secara hukum saya tidak mengerti, ya kan? Saya cuma menganalisa nih. Ada something wrong apa antara anggota KPU yang dibilang 1,6 juta, kemarin kan narasinya kan semacam mewek. Bagaimana kami manajemen 1,6 juta? Ya ampun, saya kan orang manajemen ya. Gitu loh. Berarti lo berarti manajemen lo enggak ada gitu loh. Nah, bagaimana pelatihan sebelumnya berapa puluh triliun lo dalam berapa bulan? Loh. Gitu loh. Jadi kerja lo ngapain? Terus terang saya kritik ke KPU ini. Pada waktu di konvers semuanya hadir loh. 1 jam loh. Terus kerjanya apa dong? Pertanyaan saya, 1 jam semua anggota KPU hadir. Ingin menyatakan ke publik mungkin ya kan, kami kompak, kami semua sudah mengerti. Tapi pekerjaannya ditinggalin. Sebaliknya. Cukuplah ketua KPU yang ngomong, orang ketua KPU yang bertanggung jawab semua, bukan yang si perempuan anggota itu sampai mewek 1,6 juta orang input data sampai tanggal sekian 600 juta yang melihat pernyataannya Betty itu. Betty ya. Itu kebangetan itu. Itu. Jadi itu seorang leader yang tidak bertanggung jawab. Dalam struktur KPU, mulai KPU sampai KPPS itu adalah satu organ KPU. Jangan nyalahin di KPPS. Itulah tanggung jawab itu. Itulah makanya saya melihatnya cuma sesimpel aja. Mau buat drama India ini. Nyalahin orang tapi jangan menggajinya kan. Kalau ini kenapa? Bagaimana? Mana ya sebelum perbaikan, sesudah perbaikan apa? Medianya di situ dong. Iya kan? Secara yang mengena gitu loh. Nah ini kan coba sudah perbaikan ya, perbaikan akhirnya kita periksa lagi, belum lagi. Itu untuk apa tuh, Pak? Buying time. Apakah seorang pejabat negara yang sudah ditunjuk yang menjadi pucukan membuat buying time? Alasan supaya nanti tanggal 20 Maret bahkan mungkin sebelum 20 Maret karena kalau dari ketepatan saya analisa yang sekarang saja pun sebelum tanggal 20 Maret sudah selesai. Ya, saya sepakat Pak. Nama saya Danar. Sekaligus ini otokritik buat kita semua yang di gerakan masyarakat sipil. Ketika kita bicara soal teknologi informasi, tapi metode kawan-kawan mengawasi itu dengan cara yang old school menurut saya. Seperti tadi Bapak sampaikan, ini tergiring pada kesalahan-kesalahan input. Nah kalau kita mau ngomong ini TSM, memang harusnya audit. Nah kemarin saya posting di WA grup ini, algoritma itu harusnya informasi publik karena ini kepentingan publik. Kenapa kita nggak dorong Komisi Informasi untuk menyatakan ini informasi yang terbuka? Logikanya harus juga dengan cara teknologi informasi. Jangan kita
sibuk ngurusin ini salah input di TPS. Gitu. Saya setuju Pak. Kita terjebak dengan permainan mereka. Bukan, teman-teman belum melepas kacamata lama. Ah, iya. Mantap ya. Itu bahasa yang terlalu sopan itu. Kalau anak sekarang bilangnya kalian old school cara pendekatannya. Misalnya cara yang lain ini di luar ini, tapi kalau mau ngomong soal TSM itu kan aspeknya banyak. Karena gini, kalau melihat ini pendapat saya pribadi sih, melihat pengalaman pemilu sebelumnya, ini kan sebetulnya juga ada kecenderungan ke sana. Cuma waktu itu kan Ainun membantu KPU kan dengan mirroring data yang tadinya dia ilegal, lalu kemudian karena KPU merasa terbantu akhirnya dia dirangkul. Yang dulu bikin kawal pemilu ya. dia operate semua orang-orang itu, dia basisnya di Singapura. Sekarang ditinggalin kawan pemilu masuk ke resmi. Nah, artinya memang logika mesin ini bekerja di mana itu kan harus dibuka ke publik. Sehingga kita tahu masalahnya ada pada input yang error di bawah, atau memang ini sebetulnya ada intervensi yang luar biasa gitu pada logika membaca datanya. Kan itu yang harus kita tahu. Nah, pada aspek yang lain kan, misalnya sekarang pedagang pasar itu mulai teriak harga beras naik. Mereka mulai bilang, kasih tahu kami dong, beras yang dilempar sebagai bansos itu emang stok yang harusnya dipakai untuk menghadapi bulan puasa, atau sebetulnya yang lain. Sekarang 19.000. Nah, kemarin saya bilang ke kawan-kawan kok ini lucu nih kalau pedagang pasar atas informasi. Nggak ada satu pun Pak yang respon Pak. Itulah maksud saya. Untuk sudah ada telepon di Cipudan Pak. Bukan, maksud saya gini loh. Kita punya senjata keterbukaan informasi, mari kita manfaatkan. Di negara-negara yang di bawah GDPR, algoritma itu sudah mulai dikaji supaya dia dibuka, supaya terjadi fair trade. Karena yang bahaya ini kan profiling ya, saya. Bayangkan perusahaan kayak Gojek, dia dengan menghimpun big data, dia bisa memprofil. Di negara-negara yang tunduk pada GDPR, perlindungan data pribadi Uni Eropa, mereka sekarang sedang mengkaji, kayaknya itu perlu kita buka nih. Sehingga kompetitor bisa ngakses. Gue pengen tahu dong profiling konsumen lo di Gojek supaya kita bisa fight secara fair. Nah kita jauh banget nih gitu. Sementara kita sudah mulai pakai ornamen-ornamen teknologi informasi. Menurut saya sudah saatnya. Makanya kemarin saya bikin status kan di Facebook. Alat kekuasaan hari ini yang luar biasa itu adalah algoritma dan kecerdasan buatan. Semenjak pemilu Trump kita tahu semua. Kita kan tahu ya, mungkin Bapak nanti bisa menjelasin, saya agak awam di situ. Dengan data crawling mesin, handphone kita ini bisa jadi sadap meskipun mati. Yang bahaya dari alat crawling itu adalah profiling orang. Saya tahu perilaku Pak Anwar di handphone ini dalam rentang 1 bulan, dia browsing website apa saja, belanjanya apa saja. Nah dengan kecenderungan itu saya bisa arahkan pilihan Pak Anwar kepada pilihan politik tertentu. Itu lebih bahaya menurut saya dalam kajian digital demokrasi. Dan sekarang kita melihat ini. Sisi yang lain menurut saya perlu dikaji ulang apakah memang penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada serentak ini efektif. Kadang-kadang saya merasa kita ini pengen demokrasi tapi alasannya efektivitas anggaran. Terlalu high demokrasi kita. Paling canggih, paling rumit itu Indonesia. Lalu kita kemudian teriak atas nama efisiensi anggaran kita jadiin satu aja deh. Nah itu juga hal lain yang menurut saya perlu diletakkan di meja diskusi dengan perspektif-perspektif yang dingin gitu ya. Janganlah kita lagi pengen diskusi kembali ke Orde Baru, nah itu saya nggak suka. Ada yang bagus, ada yang jelek. Iya, maksud saya kita pilah. Ya kita pilah secara jernih gitu. Iya. Karena mari juga saya merasa bahwa reformasi 98 itu kita lakukan dengan kemarahan. Pokoknya semua yang Orde Baru kita babat gitu. Nah sekarang kita kemudian ngerasa
kita mau kemana sih sebetulnya. Nah balik lagi ke sini, menurut saya setuju Pak. Dorongan bahwa ini harus diaudit, harus dibuka kepada publik, karena ini kepentingan publik yang lebih besar. Kalau perlu kita rame-rame ke Komisi Informasi untuk meminta fatwa kepada Komisi Informasi bahwa ini harus dibuka. Itu cara lain ya. Yang ke KPU di ngepres KPU ya terus saja. Tapi secara paralel kita betul, bekerja, betul. arahnya sama. Betul, kita mintalah pertanggungjawaban Komisi Informasi. Kan kemarin mereka semuanya pergi ke luar negeri tuh memantau pemilu di beberapa negara gitu. Jangan kalian cuma jalan-jalan doang. Ini hasilnya kayak gini harus kalian bertanggung jawab. Karena ya itu menurut saya algoritma itu harus menjadi ranah publik, terutama ketika menyangkut ke wilayah-wilayah yang punya kepentingan publik. Saya itu sih pengen nambahkannya. Makasih. Oke, makasih. Ada lagi waktu? Ya. Pak Charles closing. Ya, terima kasih. Jadi apa ya? Sekali lagi ya, tolong rakyat itu jangan dinaifkan loh. Jangan dianggap rakyat itu tidak cerdas atau tidak punya kemampuan untuk mengunyah pesan-pesan dari penyelenggara negara. Justru penyelenggara negara kan menyampaikan sesuatu ke rakyat supaya rakyat itu mengikuti kan gitu. Sekarang ada ketidakberesan ya bagaimana kita mau mengikuti. Maksudnya gini, kita juga, saya berharap ya teman-teman yang mengerti, yang punya ngotak-ngatik, punya kepentingan tentang hasil pemilu ini, angka-angka ini, jangan mau dibawa ke curang-curang. Ya iya, memang semua juga curang kok, ada potensi curang. Di satu juga bisa curang, dua curang, tiga curang. Nanti kalau hakim umpamanya minjem kata-katanya Prof Mahfud tapi hanya sepenggal ya, yang lainnya dia baik kok. Curang satu curang paslon satu tambah dengan curang paslon 2 disandingkan curang paslon 3 kan total bisa remis. Ngapain ribut gitu? Dan belum tentu yang curangnya cuma 300 orang, curang kan nggak signifikan. Kita nggak mempersoalkan itu, tapi ini tuh sahih nggak gitu? Yang disajikan ini natural, bener nggak? Apa adanya gitu, merepresentasi. Kita bisa terima nggak ini sebagai niscaya kebenaran atau mewakili faktual gitu. Terus udah kita mau ngolah-ngolah ngebahas-bahas si rekap, ada lagi yang berpendapat udahlah kan yang benernya nanti yang manual. Ini kan menghina akal sehat gitu. Jangan gitu dong. Terus ngapain, itu kan duit kita juga. Itu dulu waktu dipilihnya kan udah ada unsur parpol, ada DPR, ada ini, kesalahannya kesalahan kolektif. Itu waktu merekrut si ketua KPU-nya, ketika KPU-nya bekerja kan udah nggak ada urusan yang sama parpol lagi. Tetap dia juga menjadi subjek hukum yang bisa kena derak hukum juga apabila dia melakukan perbuatan hukum yang tidak benar. Inilah yang kembali lagi algoritma yang dimaksud tadi itu, kita harus masyarakat itu diberi jaminan bahwa algoritma ini sudah sah. Nah artinya dalam hal forensik nanti yang diharapkan paling tidak stakeholdernya dilibatkan lah ketika itu forensik ini dikabulkan. Dari perwakilan paslon 1 hadir, 2, 3, perwakilan parpol pun hadir. Minimal itu, baru perwakilan masyarakat umum yang bisa dipercaya, yang mengerti hadir, minimal itulah. Untuk membuka forensik ini sejauh mana ini sahih atau tidak sahih. Nah selama itu belum dilakukan, harusnya itu kan bertanggung jawab, udah nggak usah ditampilin dong si rekap ini. Nah itu yang kemudian. Nah berikutnya lagi, faktanya kita lihat orang bilang udah si rekap tidak perlu dikhawatirkan, itu tidak penting, yang penting nanti manual. Tapi kok penyelenggara negara mengambil sikap-sikap terhadap yang inherent terhadap hasil si rekap. Contohnya ada kemarin lagi, saya nggak ngerti itu dilatar belakangin si rekap atau bukan, kan banyak itu. Sebentar nanti ketua parpol Pak Airlangga Golkar ngomong soal ada upaya apa ini terhadap upaya di DPR umpamanya, itu semua ngapain itu pada melakukan kegiatan-kegiatan gitu, lalu tiba-tiba si Jokowi dengan Nasdem Surya Paloh ketemu, itu ngapain, orang belum selesai, harusnya kan manual, ngapain dia mengambil sikap-sikap itu segala macam. Jadi kita jangan dibodohin lah, jangan dianggap kita dungu dan lain sebagainya gitu. Sepakat dong kalau emang sepakat mau ngutuin yang manual, ya udah
Jangan orang mengambil tindakan atas informasi yang tampil di publik, yaitu quick count, entah itu real count. Jangan bersikap terhadap itu dong. Diam, atau bila perlu nggak usah ditampilkan sama sekali dong. Fair, berarti kita masih misteri, hasil manual belum selesai. Tidak ada satupun manusia, harusnya penyelenggara negara khususnya, yang mengambil tindakan apapun gitu. Belum selesai. Tapi kan lucu, bilang belum selesai tapi melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Ada peristiwanya. Selamat lagi. Ada ucapan selamat lah, ada ini kan, jadi ini rakyat ini dibilang bodoh kah? Oh maaf lah. Nah, kira-kira gitu. Nah sekarang bagaimana caranya hal-hal ini bisa didorong? Mungkin langkah pertama kalau dari hukum, fungsi-fungsi negara yang ada, memang Bawaslu dalam hal praktek demokrasi, kasta demokrasi ini, Bawaslu lah kiranya umpamanya bahan ini ya disampaikan ke Bawaslu, kita kawal, pastikan itu nyampe ke KPU, kemudian kita pengen lihat apa yang dilakukan KPU gitu. Atau KPU malah ketawa-ketawa, dasar tolol, ini mah kagak ada apa-apanya gitu, ada-ada aja lu, ya terus aja tampil gitu-gitu, itu nggak pernah dibahas lagi di publik gitu. Waduh, salahkah kalau nanti kita tidak hanya diam saja tapi melakukan langkah-langkah kami sendiri, akhirnya jadi hukum rimba kan? Kira-kira gitu. Jadi ini serius sekali, fundamental, hal-hal yang sifatnya inkonstitusional. Kalau kitab sucinya ada UUD 45 seorang pemimpin negara, ya dia harus berpegang ke situ. Ini juga lucu sih, pemimpin negara kita ada istilah cawe-cawe lah. Di UUD 45 itu nggak ada cawe-cawe, adanya demokrasi. Ketika demokrasi berarti ada perbedaan, jangan diharap orang duduk di satu meja sama semua, itu udah inkonstitusional. Jadi kacau semua, mohon maaf. Terima kasih, sampai di situ dulu, mungkin kepanjangan nanti banyak ngomong, banyak salahnya lagi nanti, atau banyak nggak ketangkepnya hal-hal yang esensial. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Cerdas. Ini paling tidak diskusi kita hari ini mengambil sikap adalah bahwa ada informasi data yang harus kita tidak lanjuti bersama. Ini kita tadi menganalogikan, kalau seandainya memang betul dalam satu TPS itu ada 600 yang memilih, kan yang terdaftar ada di DPT 300. Berarti ada penghuni Mars yang turun ikut memilih, sudah itu baru pulang. Goib gitu ya. Itu yang ini. Nah sehingga penting tadi tawarannya Mas Danar adalah satu, mungkin bisa kita segera tindak lanjuti gitu ya, berkaitan soal bagaimana kita mendesak untuk komisi informasi untuk bisa supaya bisa dibuka secara detail gitu ya. Dan yang kedua tadi tawarannya Pak Cerdas, mungkin kita ke Bawaslu untuk kemudian bagaimana mengawal data ini, dan bukan hanya mengawal tapi untuk kemudian mempertanyakan, karena kan temuan di Bawaslu yang dia presentasi itu adalah hanya satu, ada 2000 lebih TPS yang ditemukan itu satu orang menggunakan hak suaranya untuk lebih dari satu kali. Nah jangan-jangan itu yang 600 itu. Tapi kan tidak mungkin dalam 2000 TPS itu tidak ini gitu ya. Kalau 2000 TPS itu sangat masif Pak, sangat ini. Quick count saja sampelnya cuma 2000 TPS. Jadi menurut saya analogi untuk memilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali saja menggunakan itu sangat sistematis ya. Tidak bisa kemudian dinyatakan iseng gitu loh, tidak bisa. Itu 1.000 lebih 2000. Ada lebih 2000 TPS juga ditemukan ada intimidasi. Ada 5.000 lebih TPS yang bermasalah ketika misalnya saksi. Ada 3.000 lebih misalnya TPS yang ternyata pemilih khusus itu yang menggunakan hak pilihnya bukan di TPS itu, kan menjadi apa ya? Jadi selain angka-angka tadi itu kan menjadi lagi-lagi, saya baru kali ini ikut pemilu Pak. Maksudnya sebagai pemilih. Dan saya lihat betul itu orang diverifikasi. Pertama misalnya begini, kok bisa ada orang datang menggunakan hak pilihnya di 2000 TPS itu bisa menggunakan hak pilihnya 2 kali? Tidak mungkin. Ada di situ duduk 7 KPPS. Ada di situ pengawas TPS. Yang orang di situ. Artinya dia kenal orang itu. Pintu masuk dan pintu keluar berbeda dan ada tinta. Kalau itu terjadi, lagi-lagi pertanyaannya kan sebenarnya masif gitu ya. Nah, sekira
karena kita closing, maka menurut saya menjadi penting memang diskusi kita adalah itu tadi, paling tidak dua hal yang akan kita lakukan untuk kemudian coba kita tunggu lagi dari Pak Tambunan, Pak Mutatul, ini adalah data terbarunya lagi apa pasca sebelum tanggal 20 Maret Pak. Karena kalau sudah tanggal 20 Maret mereka sudah bungkus gitu ya. Jadi kita sekali lagi tidak masuk pada wilayah oh ini salah input, oh ini salah, kita tidak masuk situ karena itu tadi sangat sistematis, masif gitu ya yang dia lakukan itu. Dan saya kira kita berada pada wilayah masyarakat sipil untuk mencoba memastikan bahwa data ini sah. Satu suara itu sangat penting untuk menentukan arah bangsa kita. Saya kira itu. Saya mau maaf, ada tambah Mas? Cukup? Cukup ya? Ya, makasih teman-teman semua. Yang kita lakukan ini adalah bagian dari partisipasi kita untuk menentukan arah bangsa kita. Siapapun pemimpinnya, yang nanti adalah kita tidak boleh dipimpin pada orang yang tidak kita pernah lihat. Terutama tadi yang memilih yang tidak pernah kita lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.